Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala mazhabil Imam Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan tentang hubungan antara fikih dengan akidah. Kita sampai pada contoh yang keenam, yaitu hubungan antara fikih dengan akidah. Penulis berkata, amaral mutlaqata an ta'tadda thalathata quru' wa alla taktuma ma fi rahimiha in kanat hamilan wa allaqa dzalika 'ala al-imani billahi wal yaumil akhir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita yang ditalak suaminya untuk memiliki iddah sebanyak 3 kali quru, ya. Nanti dibahas insyaallah quru itu apa maknanya di sini. Wa alla taktuma ma fi rahimiha in kanat hamilan, dan hendaknya dia tidak boleh menyembunyikan, ya, apa yang ada di rahimnya kalau misalkan dia sedang hamil. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan hal ini dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Maka wanita yang ditalak yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, menunggu dengan dirinya sendiri itu sebanyak 3 kali quru, dan tidak halal bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di rahim mereka, ya, di rahim mereka, in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi dikaitkan kepada iman kepada Allah dan hari akhir. Maka sekali lagi ini adalah contoh bahwa hanya jika seseorang itu memiliki iman kepada Allah, memiliki iman kepada hari akhir, maka barulah dia bisa untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang ketujuh, amarallahu Subhanahu wa taala bistinabil khamri wal maisir wal ansabi wal azlam ba'da an nadal mu'minina biwasfil iman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk meninggalkan, untuk menjauhi khamr, menjauhi maisir, ya, perjudian, wal ansab, yaitu sesembahan untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Ba'da an nadal mu'minina biwasfil iman, setelah Allah Subhanahu wa taala yakni nadal mu'minin, menyeru kaum mukminin dengan sifat iman, musyiran bidzalika annastinabaha murtabitun bi khulusi imanihim, yakni untuk menyadarkan bahwa seseorang itu meninggalkan khamr, meninggalkan perjudian, meninggalkan kesyirikan, dan meninggalkan mengundi nasib dengan anak panah, yakni ini perjudian, ini kesyirikan juga, yakni tathayyur. Maka itu semua dikaitkan dengan murtabitun bi khulusi imanihim, dikaitkan dengan kemurnian iman mereka. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamr, perjudian, kemudian sesembahan untuk berhala, kemudian azlam, mengundi nasib dengan anak panah, ini adalah rijsun, ini adalah kotoran, najis, min amali syaitan, termasuk perbuatannya syaitan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah hal-hal tersebut, semoga engkau itu beruntung. Maka di awal ayat Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi dikaitkan lagi dengan iman. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan semua ini dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ke-8, haram Allah Subhanahu wa taala riba wa rabata baina tarkihi wa tahqiqit taqwa wal iman. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba dan mengkaitkan antara meninggalkan riba dengan tahqiqut taqwa, dengan, ya, yakni kesungguhan seseorang untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah dan mewujudkan keimanan. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kalian makan riba at'afan mudha'afa, yakni secara berlipat-lipat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, maka bertakwalah kepada Allah agar kalian itu beruntung. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Lihat, lagi-lagi dikaitkan dengan sifat iman. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba jika engkau itu adalah orang yang beriman. Habba 'alal amali wa ahatahu bisiyajin minasyu'uri bil muraqabatil ilahiyyah wasyu'uri bil mas'uliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala, ini di contoh yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk beramal. Wa ahatahu bisiyajin minasyu'ur bil muraqabah al ilahiyyah wasyu'ur bil mas'uliyah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita bahwa ya ini ada kaitannya dengan bagaimana kita menyadari ya bahwa Allah itu melihat kita, Allah itu mendengar kita, Allah itu mengawasi kita. Yani inilah yang disebut di sini dengan asy'ur bil muraqabah al ilahiyyah. Kita menyadari bahwa Allah itu dekat dengan kita, yakni dekat dengan ilmunya, dekat dengan ya penglihatannya, dekat dengan pendengarannya. Adapun Allah di atas arsy, akan tapi Allah dekat dengan kita, yakni dekat dengan ilmunya, dekat dengan penglihatannya dan dengan pendengarannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Ya, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qul i'malu, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, i'malu, beramallah kalian. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah akan melihat amalan-amalan kalian, demikian pula Rasulullah dan kaum mukminin juga akan bisa melihat amalan kalian. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Maka kemudian kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui perkara yang ghaib ataupun perkara yang tampak, alimul ghaibi wasyahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan kepada kalian apa yang telah kalian lakukan tersebut. Ayat ini tentang, di sebagian tafsir, tentang orang munafik. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka, memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada mereka, i'malu, ya, beramallah. Fasayarallahu amalakum rasuluhu wal mu'minun. Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin akan melihat amalan kalian. Nah, di dunia mungkin masih bisa dilihat zahirnya, akan tetapi kemudian Allah melanjutkan wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, ya, akan tapi nanti kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui perkara yang ya samar ataupun perkara yang tampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah akan mengabarkan kepada kalian apa yang memang kalian lakukan. Apakah memang amalan itu dilandasi dengan keimanan kepada Allah, dilandasi dengan tauhid, atau hanya ya sekedar yakni untuk menyembunyikan kekufuran mereka. Yakni ayat ini tentang orang-orang munafik. Wa hakadha faqallama tajidu hukman min ahkamid din fil Qur'ani illa wa huwa muqirruna bil imani billahi ta'ala wa murtabitun bi arkanil aqidatil islamiyah. Maka demikianlah setiap engkau menemukan sebuah hukum di dalam hukum-hukum agama, di dalam Al-Qur'an, maka tidaklah engkau dapati itu kecuali pasti dikaitkan dengan keimanan kepada Allah, pasti dikaitkan dengan rukun akidah, rukun-rukun dari akidah Islam. Wa bihadza tasabal fiqhul islami wa bihadza tasabal fiqhul islami qadasatan diniyatan. Maka dengan inilah, dengan cara seperti inilah fikih Islam itu ya mendapatkan atau memiliki derajat qadasah diniyah, yakni merupakan sesuatu yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaitkan langsung dengan keimanan kepada Allah. Tidak hanya sekedar sekumpulan peraturan, tidak hanya sekedar sekumpulan hukum yang kemudian kosong dari ya motivasi-motivasi mengapa itu harus dilakukan, akan tetapi fikih Islam itu dilandasi dengan kecintaan dan keimanan kepada Allah. Wa kana lahu sultanun ruhi. Fikih Islam itu memiliki sultanun ruhi, memiliki ya sultan, yaitu ruh yang membuat orang tersebut bisa termotivasi, sangat termotivasi untuk menjalankan fikih Islam tersebut. Li'annahu ahkamun syar'iyyatun sadiratun anillahi ta'ala. Karena fikih Islam itu adalah hukum-hukum syar'i
yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, mujibatan ya, li'annahu ahkamun syar'iyyah mujibatun li ta'atihi wa ridahu. Yang hukum-hukum syar'i ini kalau dilaksanakan maka itu akan bisa ya membuat kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dan akan berkonsekuensi kepada keridhaan Allah. Wa fi mukhalafatiha khataru ghadabihi wa sakhatihi. Dan kalau kita menyelisihi hukum-hukum yang ada di dalam fikih Islam, maka ini kita akan terancam mendapatkan ya murka Allah Subhanahu wa taala. Wa laysat ahkaman qanuniyatan mujarradatan la yash'urul insanu laha birabitin yarbituha fi dhamirihi. Maka fikih Islam itu bukan hanya sekedar sekumpulan hukum, sekumpulan undang-undang yang kemudian ya tidak ada kaitannya dengan yakni motivasi tertentu, tidak ada kaitannya dengan motivasi dari dalam diri seseorang. Seseorang itu tidak memiliki ya keterikatan tertentu di dalam benaknya, di dalam hatinya, au yasiluha bi khaliqihi. Yang kemudian seseorang tersebut juga tidak memiliki sesuatu yang menghubungkan antara dia dengan Rabb-nya. Fikih Islam tidak seperti itu. Fikih Islam ya tidak kering dari ya perasaan kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, maka fala wa rabbik, demi Tuhanmu wahai Muhammad, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Sungguh mereka tidak akan beriman sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Yakni kaum mukminin itu adalah orang yang tunduk kepada keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian kaum mukminin itu adalah orang-orang yang tidak mendapati pada diri mereka itu sesuatu yang berat ya, sesuatu yang membuat mereka berat, enggan untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan mimma qadaita, untuk melaksanakan apa yang telah engkau perintahkan wahai Muhammad. Wa yusallimu taslima, ya, kaum mukminin itu adalah orang-orang yang akan menyerahkan diri, ya, memasrahkan diri, menyerahkan diri semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada syumulul fikhi al-islami likulli ma yahtaju ilaihi nas. Kita masuk pada karakteristik fikih berikutnya, ya. Jadi saat ini kita sudah mempelajari karakteristik fikih. Yang pertama yaitu ada hubungan yang erat, antara fikih dengan akidah Islam. Sekarang kita mempelajari karakteristik fikih Islam yang kedua, yaitu bahwa fikih Islam itu mencakup semua yang dibutuhkan manusia. Sumulul fikihil islami likulli ma yahtaju ilaihin nas. Fikih Islam itu mencakup kepada semua apa yang dibutuhkan oleh manusia. La syakka anna hayatal insani muta'addidatul jawanib. Tidak diragukan lagi bahwa kehidupan manusia itu pasti memiliki banyak sisi, ya, banyak aspek. Wa anna sa'adatal insani taqtadi ri'ayata hadhil jawanib kulliha. Dan bahwa kebahagiaan seorang manusia itu mengharuskan semua aspek kehidupannya itu dijaga, ya, oleh syariat. Bitanzimi wa tasyri', dijaga dengan, ya, adanya aturan-aturan yang itu akan menjaga seseorang dari terjatuh kepada kemadharatan, yang itu akan membuat seseorang bisa mewujudkan kemaslahatan. Walamma kana al-fiqhul islami huwa ibaratun anil ahkamil lati syara'aha Allah li ibadihi ri'ayatan li masalihim wa dar'an lil mafasidi anhum, jaa hadzal fiqhul islami mulimman bi kulli hadhil jawanib. Maka ketika fikih Islam itu adalah hukum-hukum, fikih Islam itu adalah kumpulan hukum-hukum yang Allah syariatkan kepada para hambanya, ri'ayatan li masalihim wa dar'an lil mafasidi anhum, dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan mereka dan dalam rangka untuk mencegah kemadharatan dari mereka. Maka fikih Islam ini kemudian datang mulimman bikulli hadhil jawanib, mencakup semua aspek kehidupan manusia. Wa munazziman bi ahkamihi jami'a ma yahtajuhun nas, dan mengatur dengan hukum-hukum yang ada di dalam fikih Islam tersebut, mengatur semua apa yang dibutuhkan manusia.
Wa ilaika bayanu dzalik. Maka penjelasannya ya adalah sebagai berikut. Lau nazarna ila kutubil fiqhi. Ya, kalau kita melihat kepada kitab-kitab fikih allati tadhammanul ahkam syar'iyyah al-mustamiddah min kitabillahi wa sunnati rasulih, yang mencakup hukum-hukum syar'i yang bertumpu berlandaskan pada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa ijma'i ulama'il muslimin, dan bertumpu pada ijma' kaum muslimin, wa istihadatihim, dan istihad-istihad mereka, lawajadnaha tanqasimu ila sab'i zumarin wa tashakkala bi majmu'iha al-qanunul 'am li hayatin nasi afradan wa mujtama'at. Maka kalau kita melihat kitab-kitab fikih, kita akan mendapatkan kitab-kitab fikih itu terbagi menjadi 7 bagian, 7 kategori besar. Ya. Seluruh kitab fikih secara umum akan terbagi menjadi 7 kategori besar, yang ini kesemuanya akan membentuk al-qanun al-'am, undang-undang yang umum, lihayatin nas, untuk kehidupan manusia, undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah fikih Islam. Ya. Baik mengatur aspek kehidupan pribadi seseorang ataupun kehidupannya secara bermasyarakat, secara bersosial. Az-zumratul ula, kategori yang pertama, al-ahkam al-muta'alliqah bi ibadatillahi min wudu'in wa salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa ghairi dzalik. Utusamma hadhil ahkam al-ibadat. Kategori yang pertama adalah hukum-hukum yang terkait dengan ibadah kepada Allah, seperti wudu, seperti salat, seperti puasa, seperti zakat, seperti haji, dan selainnya. Ini kalau penulis mengedepankan zakat dulu baru puasa, maka ini lebih baik tentunya, ya. Dan hukum-hukum ini di kategori yang pertama ini disebut sebagai al-ibadat, ya, perkara-perkara ibadah. Az-zumratu tsaniyah, kategori yang kedua, al-ahkam al-muta'alliqatu bil usrah min zawajin wa talaqin wa nasabin wa rada'in wa nafaqatin wa irthin wa ghairiha. Kategori yang kedua adalah hukum-hukum yang terkait dengan keluarga. Yaitu hukum-hukum yang berbicara tentang pernikahan, talak, nasab, radha, menyusui, nafkah, ya, menafkahi, ya, menafkahi keluarga, irth, warisan, dan hal-hal yang lain. Wa tusamma hadhil ahkamu al-ahwal asy-syakhsiyah. Ya, hukum-hukum ini disebut al-ahwal asy-syakhsiyah. Ya, perkara-perkara terkait masalah pernikahan. Makanya di sebagian universitas Islam ada jurusan khusus yang namanya al-ahwal asy-syakhsiyah, ya, al-ahwal asy-syakhsiyah. Az-zumratu tsalitsah, kategori yang ketiga adalah al-ahkam al-muta'alliqatu bi af'alin nas wa mu'amalati ba'dihim ba'dha min syira'in wa rahnin wa ijaratin wa da'awa wa bayyinat wa qada'in wa ghairi dzalik. Kategori yang ketiga adalah hukum-hukum yang terkait dengan perbuatan manusia, terkait dengan muamalah antara sebagian dari mereka dengan sebagian yang lain, seperti ketika jual beli, ketika gadai menggadai, ketika sewa menyewa, ketika da'awa wa bayyinat, da'awa, ya, masalah peradilan, ya, maka wa qada, masalah, ya, ketetapan hakim, wa ghairi dzalik, dan hal-hal yang semacam itu. Ini terkait muamalah antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Wa tusamma hadhil ahkamu muamalat. Hal ini disebut sebagai muamalat. Kata muamalat, kalau kita mendengar kata fikih muamalat, itu biasanya langsung pemahaman kita kemana? Fikih muamalat biasanya terkait jual beli, sewa menyewa, begitu, ya. Itu bagian dari muamalat sebenarnya, atau boleh diberikan catatan muamalat maliyah, muamalat yang terkait dengan harta. Jadi muamalat antara manusia dengan manusia yang lain tidak hanya terkait harta, betul tidak? Tapi juga terkait, ya, masalah hak-hak yang lain. Seperti misalkan ketika seseorang melakukan tindakan kriminal kepada orang lain, maka ini muamalat antara sesama manusia harus butuh qadhi untuk menyelesaikan. Dan qadhi menerapkan hukum-hukum Islam untuk menyelesaikan perkara di antara dua orang tersebut, ya. Jadi itulah mengapa masalah muamalat di sini sebenarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah muamalat maliyah, muamalat yang terkait dengan harta,
membahas jual beli, membahas tentang riba, membahas tentang sewa menyewa, gadai menggadai, syarikah, ya, membahas tentang bagaimana kalau berbisnis secara bersama-sama dengan orang lain, ya, dan seterusnya, mudharabah, wadiah, dan seterusnya. Baik. Maka itu muamalat maliyah. Sedangkan kategori kedua dari muamalat adalah masalah jinayat, masalah kriminalitas, dan yang terkait dengannya seperti peradilan, seperti ya qadha, ya, ketetapan, mengatur tentang qadhi, siapakah yang pantas untuk menjadi qadhi, menjadi hakim, untuk menyelesaikan menyelesaikan urusan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain ketika terjadi perselisihan atau ketika terjadi perbuatan kriminal dan seterusnya. Ini di kedua subkategori ini disatukan menjadi satu kategori, yaitu kategori ketiga yang disebut oleh penulis sebagai muamalat. Baik, sekarang kategori keempat. Az-zumratu ar-rabi'ah, al-ahkam al-muta'alliqatu biwajibatil hakim min iqamatil adl wa daf'iz zulmi wa tanfizil ahkam wa wajibatil mahkum min ta'atin fi ghairi maksiatin wa ghairi dzalik. Hukum-hukum yang terkait dengan kewajiban hakim. Istilah hakim di sini jangan dipahami hakim yang kita pahami sebagai qadhi. Hakim yang kita ketahui di pengadilan itu bahasa Arabnya qadhi atau hakim gitu ya. Jadi tapi dalam konteks ini itu ya istilahnya qadhi. Hakim yang dimaksud di sini adalah penguasa, ulil amri. Jadi kategori keempat ini adalah kategori hukum Islam yang itu ditujukan untuk ulil amri, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ulil amri. Yaitu apa? Hukum-hukum yang terkait dengan kewajibannya ulil amri untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman dan menerapkan hukum-hukum ya yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulil amri juga bertugas untuk memastikan keadilan tersebar merata di negerinya, memastikan kezaliman tidak ada di negerinya. Ketika misalkan terdapat ya kebutuhan masyarakat, misalkan di pandemi ini tidak boleh ada yang menimbun barang, itu kewajiban ulil amri untuk mengurusi hal itu, ya, memastikan tidak ada yang melakukan ihtikar, menimbun barang dan seterusnya. Termasuk kewajiban-kewajiban yang lain, ya, tidak boleh ada penyelewengan, termasuk masalah korupsi dan seterusnya. Itu semua termasuk kewajiban ulil amri untuk melaksanakannya. Akan tapi kategori ketujuh ini tidak hanya terkait hukum-hukum yang ditujukan untuk ulil amri, akan tapi juga mencakup wajibatil mahkum min ta'atin fi ghairi maksiatin wa ghairi dzalik. Terkait kewajiban rakyat untuk taat kepada ulil amri selama itu bukan perkara maksiat. Jadi Islam itu mewajibkan ulil amri untuk adil, ada hukum yang ditujukan untuk ulil amri dan juga ada hukum yang ditujukan untuk rakyat. Tidak boleh yakni berpikir bahwa hukum Islam itu cuma ada hukum Islam yang ditujukan untuk rakyat saja tetapi tidak ada untuk ulil amri. Tidak demikian. Semua ya peran manusia, ada yang jadi rakyat, ada yang jadi ulil amri, semuanya itu dicakup oleh syariat. Ya, ada kewajibannya masing-masing. Wa tusamma hadhil ahkam al-ahkam as-sultaniyah aw as-siyasiyah syar'iyyah. Ya, hukum-hukum ini yang kemudian disebut dengan nama al-ahkam as-sultaniyah. Hukum-hukum yang terkait dengan sultan. Dan juga sering disebut juga dengan siasat syar'iyyah. Jadi siasat syar'iyyah, makna siasat syar'iyyah itu bukan makna kalau diartikan politik ya tidak begitu tepat. Siasat syariah itu lebih dimaknai ya semua hukum yang terkait dengan bagaimana memanage skala negara. Termasuk hukum-hukum yang ditujukan untuk rakyat, bahwa rakyat harus tunduk kepada, taat dan patuh kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf. Betul tidak? Itu termasuk perkara. Kalau kita mendengar kata politik langsung terbersit hal itu atau tidak? Kalau kita mendengar kata politik di bahasa Indonesia, tidak kayaknya. Politik ini lebih ke arah terkait ulil amrinya sendiri dan lawan dan pro dan kontra, oposisi dan gitu ya.
Jadi tidak tepat untuk menerjemahkan kata siasah syar'iyah dengan politik, tidak begitu tepat. Justru siasah syar'iyah itu lebih lebih umum, ya, lebih umum, yaitu mencakup juga bagaimana rakyat itu harus taat dan patuh kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf. Az-zumratul khamisah, kategori yang kelima, al-ahkam al-muta'alliqah bi-iqabil mujrimin wa hifdzil amni wan nizam, mithlu uqubatil qatil was-sariq wa syaribil khamr wa ghairi dzalik. Itu sama hadil ahkam al-uqubat. Kategori yang kelima adalah hukum-hukum yang terkait dengan hukuman kepada orang-orang yang berbuat kriminal. Ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan kategori yang ketiga tadi, ya. Hukuman yang terkait kepada orang-orang yang berbuat kriminal, kemudian hukum-hukum yang terkait untuk mewujudkan keamanan dan keteraturan dalam masyarakat, sehingga ditetapkanlah hukuman-hukuman had, seperti hukuman untuk pembunuhan, pencurian, untuk orang minum khamr dan selainnya. Wa tusamma hadhil ahkam al-uqubat. Hukum-hukum yang di kategori kelima ini disebut sebagai al-uqubat, hukuman-hukuman had atau hukuman-hukuman yang lainnya, ya. Intinya semua hukuman yang ada di dalam syariat. Az-zumratus sadisah, kategori yang keenam, al-ahkam allati tunazzimu alaqatad daulat al-islamiyah bid-duwalil ukhra min haitsul harbu was-salmu wa ghairu dzalik. Wa tusamma as-siyar. Kategori yang keenam adalah hukum-hukum yang terkait, yang mengatur hubungan antara suatu daulah, ya, suatu negeri Islam dengan negeri-negeri yang lain, baik sesama negeri Islam atau dengan negeri kafir, ya. Jadi diatur tentang bagaimana kalau ada perang, bagaimana ketika ada perdamaian dan seterusnya. Inilah yang kemudian disebut sebagai as-siyar. Ini kategori ke-6. Kemudian jadi jelas kategori ke-6 ini adalah konsumsinya ulil amri, betul tidak? Konsumsinya ulil amri. Jadi orang kalau mau jadi ulil amri itu harus belajar dulu hukum-hukum yang ditujukan kepada ulil amri, ya. PR-nya harus banyak gitu, ya. Kalau rakyat awam, masyarakat awam belajar ibadah, belajar muamalat, ya, karena terkait dengan transaksinya. Kalau mau jadi hakim harus belajar, ya, tentang masalah qada wa da'awa wal bayinat, masalah peradilan. Bagaimana cara, ya, menetapkan supaya keputusan pengadilan itu adil. Kalau jadi ulil amri harus belajar tentang, ya, siasah syar'iyah atau al-ahkam as-sultaniyah tadi, kategori keempat, dan kategori keenam ini. Bagaimana, ya, mengatur hubungan dengan negeri-negeri yang lain. Az-zumratus sabi'ah al-ahkam al-muta'alliqah bil akhlaqil wal hismah. Hukum-hukum yang terkait dengan akhlak, ya, dan sopan santun. Wal mahasin wal masawi, hukum-hukum yang terkait dengan karakteristik yang bagus, sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang tercela, yang buruk. Ya, wa tusamma hadhil ahkam al-adab wal akhlaq. Kategori ketujuh ini yang kemudian kita kenal dengan adab dan akhlak. Jadi adab dan akhlak itu, ya, sebenarnya adalah bagian dari ilmu fikih, cabang dari ilmu fikih, akan tapi dalam, ya, pembahasannya sering dipisahkan, ya, sering dipisahkan. Walaupun sebagian adab dan akhlak itu dimasukkan juga dalam permasalahan fikih. Wa hakadha najidu anna al-fiqh al-islami syamilun bi ahkamihi li kulli ma yahtaju ilaihi al-insan. Maka demikianlah kita akan mendapati fikih Islam itu mencakup, ya, semua yang dibutuhkan oleh manusia. Hukum-hukum dari fikih Islam itu mencakup semua kebutuhan manusia. Wa mulimun bi jami'i marafiqi hayatil afradi wal mustama'at. Demikian pula dia mencakup seluruh aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi ataupun kehidupan secara bermasyarakat, secara bernegara bahkan. Ya, jadi karakteristik fikih Islam adalah dia umum, dia syamil, dia mencakup seluruh aspek. Kemudian kita masuk pada aspek yang kedua atau karakteristik yang ketiga berarti, ya. Karakteristik yang pertama, fikih Islam itu sangat berkaitan dengan akidah, tidak kering dari, ya, motivasi diniyah.
Orang akan melaksanakan fikih Islam kalau memang dia beriman kepada Allah. Kalau dia tidak beriman, dia tidak akan melaksanakan fikih Islam, ya. Tidak akan melaksanakan ibadah seperti sholat, zakat, ya. Apalagi zakat, apalagi yang terkait dengan harta, ya. Atau bahkan hanya terkait dengan pakaian. Misalkan kita lihat sebagaimana yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, berapa banyak orang-orang kafir yang merasa bahwa jilbab itu justru mereka merasa bahwa itu adalah bentuk penindasan kepada perempuan karena memaksa perempuan untuk memakai pakaian tersebut. Tapi kalau kita tanya kepada para muslimah, justru mereka lah yang ingin melaksanakan hukum tersebut. Betul tidak? Karena mereka tahu ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya antara sekumpulan aturan yang itu kering dari motivasi din dan sekumpulan aturan yang itu dilandasi oleh motivasi diniyah, yakni fikih Islam. Kemudian karakteristik yang kedua dari fikih adalah dia mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Sekarang kita masuk karakteristik yang ketiga. Karakteristik yang ketiga dari fikih Islam, mura'atul fikih Islami al-yusra wa raf'al haraj. Fikih Islam itu bertujuan untuk meringankan dan mengangkat kesulitan. Yang dimaksud dengan yusr, makna yusr yang dimaksud dengan kemudahan atau keringanan di sini, innal Islam ra'a bi tashri'il ahkam hajatan nas. Islam itu mensyariatkan hukum-hukum untuk memperhatikan kebutuhan manusia. Wa ta'mina wa ta'min sa'adatihim, wa ta'min sa'adatihim, dan untuk menjamin kebahagiaan mereka. Walidzalika kanat hadhil ahkamu kulluha fi maqduril insan. Oleh karena itu kalian akan dapati bahwa hukum-hukum di dalam fikih semuanya itu masuk dalam skop kemampuan manusia. Wa dhamana hududa wa dimna hududi taqatihi, dan juga masuk dalam batasan kemampuan manusia. Walaysa fiha hukmun ya'jizul insanu an ada'ihi wal qiyam bihi. Tidak ada di dalam fikih Islam itu sebuah hukum yang manusia itu tidak mampu untuk melaksanakannya. Wa idza manala al-mukallaf harajan wa idza manal al-mukallaf haraj kharijun an hududi qudratihi aw mutasabbibun bi anatin wa mashaqqatin za'idatin li halatin khassah fa inna ad-din yaftahu amamahu bab at-tarakhus wat takhfif. Jadi ketika seseorang itu, misalkan seseorang ternyata mendapati di sebagian hukum itu ada kesulitan untuk melaksanakannya di luar dari kemampuannya, atau akan menyebabkan kepada alat wa masyaqqah zaidah, menyebabkan pada kesulitan ekstra untuk mengerjakannya karena adanya kondisi khusus, kondisi tertentu, maka ad-din, fikih Islam itu akan menyediakan rukhsah baginya, menyediakan keringanan baginya. Jadi kalau misalkan jadi kita lihat semua yang diperintahkan itu pasti masih masuk dalam kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Tidak ada taklifu bima la yutaq. Tidak ada ketika syariat itu memerintahkan sesuatu yang di luar skop kemampuan manusia. Tidak ada di dalam fikih Islam yang demikian. Semuanya itu sebenarnya masih masuk dalam kemampuan manusia. Akan tapi kalau kita enggan untuk melakukannya, merasa berat untuk melakukannya, maka bisa jadi kita hati kita yang harus diintrospeksi, begitu ya. Puasa 30 hari berturut-turut di bulan Ramadan misalnya, 1 bulan berturut-turut antara 29 hari atau 30 hari. Taib. Maka tampak berat, akan tapi masih sanggup, masih sanggup. Bahkan kalau kita misalkan di negeri barat, siangnya kalau puasa Ramadannya di kebetulan waktu summer gitu musim panas, kemudian berpuasanya harus, misalkan kita bayangkan harus puasa berapa? 15 jam, 16 jam, 17 jam. Mungkin kita sebelum melaksanakannya mungkin merasa berat. Tapi setelah melaksanakannya, ternyata enggak seberat itu, enggak seberat yang dibayangkan. Buktinya banyak anak kecil di sana puasa 16 jam, 17 jam gitu. Insyaallah. Baik. Jadi di sini kita lihat akan tapi kalau ada kondisi khusus seperti misalkan orang tersebut sedang sakit, sehingga yang awalnya yang normalnya itu
mampu untuk dilakukan olehnya, tetapi kemudian karena sakit sehingga tidak mampu, maka Islam pasti akan memberikan rukhsah padanya. Ad-dalilu 'ala al-Islam dinul yusr. Ad-dalilu 'ala anna al-Islam dinul yusr. Dalil bahwa Islam itu adalah agama yang memudahkan, agama yang mudah. Adalah walaysa adalla 'ala anna al-Islam dinu yusrin min qaulihi ta'ala. Tidak ada yang lebih menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang mudah selain firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Ya, Allah tidak menjadikan di dalam agama, tidak menjadikan untukmu di dalam agama itu ada kesusahan sama sekali, kesulitan sama sekali, tidak ada. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr." Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesusahan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Wa min qaulihi alaihi salatu wassalam, demikian pula sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innad dina yusrun." Sungguhnya agama itu mudah. Sehingga tidak perlu lagi untuk dimudah-mudahkan, gitu ya. Tidak perlu lagi dikurang-kurangi, dimudah-mudahkan karena sudah mudah dari sananya. Amthilatun ala yusril Islam, contoh-contoh terkait mudahnya Islam. Kalau kita ingin melihat bukti-bukti ya bagaimana mudahnya Islam, mudahnya agama ini, wa minal amthilati ala yusril Islam ma yali. Di antara contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulis akan memberikan dua contoh saja ya. Yang pertama, as-salatu qa'idan liman yashukku alaihil qiyam. Syariat mensyariatkan ya salat dengan duduk bagi orang yang susah untuk berdiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah dalam kondisi berdiri. Kalau engkau tidak mampu maka salatlah dengan duduk, dan kalau engkau tidak mampu maka salatlah dengan berbaring. Ini contoh yang pertama. Jadi hukum asalnya adalah salat dengan berdiri. Akan tetapi kemudian kalau susah, kalau sulit sembari berdiri, misalkan sakit atau kondisi-kondisi yang lain gitu ya, maka bisa sambil duduk. Nah, disyariatkannya keringanan seperti ini yang namanya rukhsah. Adapun hukum asal bahwa salat itu berdiri itu namanya azimah. Ini istilah ya, penting untuk dipahami. Azimah. Jadi azimah itu lawan dari rukhsah. Rukhsah itu lawan dari azimah. Jadi hukum asal ketika Allah memerintahkan normalnya begini, itu namanya azimah. Tetapi ketika kemudian ada kondisi tertentu sehingga seseorang itu memiliki uzur tertentu sehingga kemudian ada keringanan, keringanan itu yang namanya rukhsah. Nah, azimah ini tidak harus tidak harus sesuatu yang wajib untuk berdiri, tidak harus sesuatu yang wajib, bisa sunnah, bisa pokoknya semua perkara yang secara asalnya disyariatkan oleh Islam itulah namanya azimah. Kasus-kasus tertentu, kasus-kasus khusus tertentu bagi orang-orang yang memiliki uzur tertentu, berarti tidak untuk semua orang gitu ya, tapi untuk sebagian orang saja yang memiliki uzur tersebut, itulah yang namanya rukhsah. Ya, jadi bedakan antara azimah dengan rukhsah. Kemudian contoh yang kedua, qasrus salatir rubaiyati wal jam'u bainas salatain lil musafir. Mengqasar salat 4 rakaat dan menjamak antara dua salat ya, zuhur dan asar atau maghrib dan isya, ini bagi musafir. Qala ta'ala, "Wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Jika engkau safar ya di atas muka bumi, maka tidaklah berdosa bagimu jika engkau itu mengqasar salat. Wa rawal Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati adh-dhuhri wal asri idza kana ala dhahri sayrin wa yajma'u bainal maghrib wal isya. Kemudian diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan di Al-Bukhari bahwa Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjamak antara dua salat, yakni salat zuhur dan salat asar, idza kana ala dhahri sayrin, jika sedang safar. Ya.
Wa yajma'u bainal maghrib wal isya, dan beliau menggabungkan antara salat maghrib dan isya, yakni menjamak. Ya, menjamak antara maghrib dan isya. Jadi menjamak antara zuhur dan asar, dan juga menjamak antara maghrib dan isya. Ini diantara rukhsah yang diberikan oleh syariat. Tayyib. Kemudian kita masuk pada pembahasan masadirul fikih islami, pondasi, sumber-sumber dari fikih Islam, pondasi dari fikih Islam. Fikih Islam itu sumbernya dari mana saja, ya. Qulna inna fiqhal islami huwa majmu'atul ahkam syar'iyyah allati amara Allah ibadahu biha. Kita telah katakan bahwa fikih Islam itu adalah kumpulan dari hukum-hukum syar'i yang Allah perintahkan ya para hambanya untuk melaksanakan hukum-hukum tersebut. Wa hadhil ahkam tarji'u bi majmu'iha ila al-masadir al-arba'ah at-taliyah. Maka hukum-hukum ini kembali semuanya kepada ya 4 sumber pokok, 4 sumber utama. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim, kemudian yang kedua adalah As-Sunnatus Syarifah, ya, sunnah yang mulia. Kemudian ijma', kemudian al-qiyas. Qiyas. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an huwa kalamullah ta'ala. Al-Qur'an itu adalah kalamullah ta'ala, ya, kalamullah, firman Allah. Jadi Al-Qur'an itu bukan makhluk, akan tetapi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Anzalahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Allah turunkan kepada sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Wa huwal maktubu fis suhuf. Dan Al-Qur'an itu adalah apa yang tertulis di mushaf. Wal Qur'anu huwal masdar wal marji' li ahkamil fiqhil islami. Dan Al-Qur'an itu adalah sumber rujukan terhadap hukum-hukum fikih Islam. Fa'idha uridat mas'alatun raja'na qabla kulli syai'in illa kitabillahi azza wa jal linabhatha an hukmiha fihi. Jadi kalau kita mendapati suatu masalah di kehidupan kita sehari-hari, maka kita kembali ya kepada Al-Qur'an. Yang pertama kali kita harus merujuk kepada Al-Qur'an. Ya. Untuk apa? Untuk kita mencari hukum tentang sesuatu tersebut, tentang masalah tersebut di Al-Qur'an. Fa in wajadna fihi al-hukma akhadna bihi. Kalau kita menemukan hukumnya di Al-Qur'an, maka kita mengambil hukum tersebut. Walam narji' ila ghairi, dan kita tidak menuju ke selainnya. Ya, akan tapi perkataan ini ya ada perincian ya. Tentunya tetap kita harus melihat kepada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa jadi apa yang disebutkan di Al-Qur'an adalah hukum umum, sedangkan kemudian hukum umum tersebut dikhususkan di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa idza su'ilna an hukmil khamri wal kimari wa ta'zimil ahjari wal istiqsami bil aslam raja'na ila kitabillahi azza wa jal linajida qaulallahi ta'ala. Ya, jadi ketika kita ingin mencari, ketika kita bertanya tentang hukum, apa hukum khamr, minum khamr, berjudi, kemudian ya mengagungkan batu berhala, kemudian mengundi dengan anak panah, maka kita merujuk kepada Al-Qur'an, sehingga kita akan dapati di dalam Al-Qur'an ada firman Allah Subhanahu wa taala ini yang telah kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Ya, fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr dan perjudian dan menyembah berhala dan mengundi nasib dengan anak panah itu adalah najis. Ya, termasuk perbuatan syaitan, kotoran, yakni sesuatu yang tercela. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah agar kalian itu ya selamat, beruntung. Wa idza su'ilna 'anil bai' war riba wajadna hukma dzalika fi kitabillahi azza wa jalla. Ketika kita ditanya tentang masalah jual beli, ketika ditanya tentang riba, maka ya kita merujuk kepada Al-Qur'an. Kita akan dapati di dalam Al-Qur'an itu ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan ya Allah mengharamkan riba. Ini untuk menafikan analogi orang-orang yang menganalogikan antara jual beli dan riba. Ya. Seperti misalkan ketika orang berutang,
ya, si A berhutang kepada si B. Kemudian si B ngasih sejumlah uang 1 juta misalkan kepada si A. Maka kemudian si B berkata, ya ini tenggat waktunya adalah 1 bulan, tapi kalau antum mau bayar 2 bulan ke depan ya sudah. Maka ana berikan yakni kemudahan, bisa dimundur jatuh temponya, akan tapi tentunya ada timbal balik. Begitu ya. Ini kan mirip dengan jasa. Betul tidak? Adanya jasa. Sebagian orang menganalogikan demikian antara riba dengan jual beli. Akan tapi di sini kita lihat pintu tersebut telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang memfirmankan di Al-Qur'an, menafikan, mengingkari adanya analogi antara jual beli dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli tetapi mengharamkan riba. Yani analoginya langsung dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza su'ilna 'anil hijabi wajadna hukmahu fi qoulihi ta'ala. Dan ketika kita misalkan bertanya tentang hukum hijab, jilbab bagi perempuan muslimah, maka kita akan mendapati hukumnya di dalam Al-Qur'an, ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Ya, wa la yubdina zinatahun, maka janganlah menampakkan perhiasan mereka, janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka. Ini mereka maksudnya para wanita, illa ma zahara minha, kecuali yang memang biasa tampak darinya. Ini seperti wajah. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Kemudian ya tutuplah ya dengan khimar-khimar mereka tersebut ya ala juyubihin. Juyub maksudnya adalah tubuh bagian atas, kepala hingga dada, itu yang harus ditutup. Tentunya terkait pakaian yang syar'i untuk wanita muslimah, tentunya ini ada ya hukumnya sendiri, ada ketentuannya sendiri di fikih ya, itu nanti ada babnya khusus ya terkait masalah libas, masalah pakaian. Kemudian wa kadzalika fi qoulihi ta'ala, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan kepada anak perempuanmu dan ya para wanita kaum mukminin, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, ya kebawahkanlah jilbab-jilbab mereka, dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain, itu supaya mereka mudah untuk dikenal, yakni dikenal sebagai wanita yang solehah gitu ya, sehingga orang akan segan untuk mengganggu mereka. Fala yu'zain, sehingga mereka tidak akan diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, yudnina di sini maksudnya adalah yurkhina wa yughtina wujuhahunna wa atafahunna. Yudnina maksudnya kebawahkan jilbabnya, maksudnya tutupilah ya wajah mereka dan ya bagian-bagian tubuh mereka. Jalabibihin itu jamak dari jilbab, wa huwa rida alladhi yasturuka minal badan a'aliyahu wa asafilahu. Jilbab itu maksudnya adalah ya keseluruhan jilbab, yakni pakaian yang menutupi keseluruhan badan baik bagian atas maupun bagian bawah. Adna aqrab li an tumayyiz asy-syarifat al-afifat min ghairihinna. Jadi yang dimaksud adalah adna ayyurafna fala yu'zain, supaya lebih mudah untuk dikenali, yakni dikenali sebagai wanita yang solihat, yang mukminat, yang afifat, yang menjaga ya kemuliaan mereka. Fala yu'zain, ya sehingga tidak diganggu oleh orang-orang. Baik. Jadi di sini tadi disebut menutupi wajah ya. Jadi wajah itu termasuk perselisihan para ulama, apakah wajib ditutupi dengan cadar atau tidak, itu perselisihan para ulama ya. Nanti dibahas insyaallah ketika kita membahas tentang fikihnya sendiri. Wa hakadha yakunul Qur'anul Karim huwal masdarul awwal li ahkamil fiqhil islami. Maka demikianlah Al-Qur'anul Karim itu adalah ini afwan ya, terkait ayat sebelumnya ada yang belum terbaca. Bi khumurihinna jam'u khimar wa huwa ghita'ur ra's. Khimar itu adalah penutup kepala bagi perempuan ya, khimar yakni jilbab. Wa juyubihin jam'u jib wa huwa shaqqu tsaubi min nahiyatir ra's. Wal muradu bi darbil khimari 'alal jib
an tastura aali jismiha ma'ar ra's. Yang dimaksud dengan juyubihinna di ayat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, maksudnya juyub di sini adalah jamak dari jib, yakni syaqqus thawb, yakni seperti kantong begitu ya, min nahiyatir ra's. Yang dimaksud sebenarnya adalah ya wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, yang dimaksud adalah hendaknya wanita tersebut menutupi bagian atas badannya dengan kepalanya, yakni menutupi dengan jilbab. Baik. Wa hakadha yakunul Qur'anul Karim huwal masdarul awwal li ahkamil fiqhil Islami. Maka demikianlah Al-Qur'anul Karim itu adalah sumber pertama terhadap hukum-hukum fikih Islam. Lakin Al-Qur'anul Karim lam yaqsud bi ayatihi kull juz'iyatil masail wa tabyin ahkamiha wan nass 'alaiha. Akan tapi Al-Qur'anul Karim itu tidak kemudian, yakni dengan ayat-ayat di Al-Qur'anul Karim tidak kemudian mencakup seluruh masalah-masalah yang mungkin ada hingga akhir zaman. Ya, tidak bermaksud untuk menjelaskan seluruh masalah, kemudian menjelaskan hukumnya, kemudian menjelaskannya secara ya spesifik begitu ya. Memang disebutkan secara secara letterlock di ayat, tidak demikian. Walau fa'ala dzalik lakana yajibu ay yakuna at'afa ma huwa alaihi al-an. Karena kalau tidak maka Al-Qur'an itu akan menjadi sangat tebal ya, sangat tebal sekali. Akan tapi metodenya Al-Qur'an untuk menjelaskan seluruh masalah yang dibutuhkan oleh manusia adalah dengan menunjukkan kaidah-kaidah umum. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Qur'an itu adalah tibyanan likulli syai'. Ya, tibyanan likulli syai', yakni penjelas terhadap segala sesuatu. Maka sebagian orang ketika mendengar ayat tersebut maka kemudian protes. Bagaimana dengan misalkan hukum-hukum terkait Bitcoin misalkan, tidak ada di Al-Qur'an, tidak disebutkan secara khusus. Ya tidak ada, ya tidak perlu. Kenapa? Cukup disebutkan kaidah umum. Sehingga kemudian nanti masalah-masalah yang spesifik seperti itu, yang jumlahnya tidak akan bisa kita tahu jumlahnya berapa banyak masalah-masalah baru yang akan muncul hingga akhir zaman, betul tidak? Al-Qur'an cukup menunjukkan kaidah-kaidah umum. Demikian pula hadis. Hadis lebih terperinci daripada Al-Qur'an, akan tapi juga sama, juga menunjukkan kaidah-kaidah umum. Ya. Hadis lebih memperjelas Al-Qur'an, akan tapi ya tidak seluruh kemudian masalah yang akan terjadi hingga hari kiamat disebutkan semua di hadis. Akan tapi yang penting adalah menunjukkan kepada kaidah umum, tugasnya mustahid untuk kemudian menerapkan kaidah umum tersebut terhadap masalah yang baru, masalah kontemporer. Nah, ketika kita belajar fikih, itulah yang kita pelajari. Selain mempelajari masalah-masalah yang sudah lama, masalah-masalah yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, akan tapi ya fikih itu juga mempelajari dalil-dalil dari setiap permasalahan, sehingga ketika ada permasalahan yang baru muncul, maka itu akan kemudian ya bisa kita pelajari juga nanti insyaallah taala. Kita akan mengetahui hukumnya juga. Wa innama nassal Qur'anul Karim 'ala al-aqaidi tafsilan. Akan tapi Al-Qur'anul Karim itu menyebutkan di dalam nas ayat-ayatnya ya menyebutkan akidah secara terperinci. Kalau masalah akidah disebutkan secara terperinci. Ya. Wal ibadati wal muamalati ijmalan. Akan tapi dalam perkara ibadah dan dalam perkara muamalat disebutkan secara umum saja, tidak secara terperinci. Nah, ini kaidah yang penting. Jadi Al-Qur'an dalam masalah akidah menyebutkan secara terperinci, akan tapi dalam masalah ibadat, tata cara ibadat dan tata cara muamalat, hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalat manusia dengan manusia yang lain, maka itu disebutkan secara umum. Warasamal khutut al-ammah li hayatil muslimin wa ja'ala tafsila dzalika li sunnatin nabawiyyah. Al-Qur'an itu cuma menggariskan koridor umum, kaidah-kaidah umum untuk kehidupan kaum muslimin terkait perkara-perkara muamalat tadi, perkara-perkara ibadat dan muamalat tadi, kemudian menjadikan perinciannya ya, menyisakan perinciannya untuk as-sunnah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis. Famathalan amara al-Qur'anu bis-salati wa lam yubayyin kaifiyatiha wa la adla raka'atiha. Misalnya Al-Qur'an memerintahkan untuk salat, wa aqimus shalah, akan tapi tidak menjelaskan bagaimana tata cara salat. Demikian pula tidak menjelaskan bagaimana jumlah rakaat dari setiap salat fardu. Ya.
Ini semua dijelaskan di hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amara biz zakah. Al-Qur'an memerintahkan terkait zakat. Ya, wa atuz zakah. Wa lam yubayyin miqdaraha wa la nisabaha. Akan tapi Al-Qur'an tidak menjelaskan berapa kadar yang harus dikeluarkan zakatnya, 2,5%. Tahu dari mana? Dari hadis. Wa nisabaha, ya, wala nisabaha, tidak juga menjelaskan tentang nisab. Berapa nisab emas, nisab perak dan seterusnya. Tidak disebutkan di Al-Qur'an. Akan tapi disebutkan di hadis. Walal amwal allati tajibu tazkiyatuha. Tidak menyebutkan juga jenis-jenis harta yang wajib untuk dizakati. Wa amara bil wafa'i bil uqud. Al-Qur'an memerintahkan untuk yakni al-wafa' bil uqud. Yakni melaksanakan akad, yakni amanah gitu ya, untuk melaksanakan sesuai kesepakatan yang ada di akad. Al-wafa' bil uqud, misalkan ketika seorang bertransaksi, kalau transaksi tunai saat itu juga, ya alhamdulillah langsung terjadi. Tapi kalau misalkan transaksinya kredit misalkan begitu ya, Al-Qur'an memerintahkan untuk apa? Untuk yakni amanah dalam muamalat tersebut, dalam akad tersebut, dalam transaksi tersebut. Walam yubayyin al-uqud as-sahihah allati yajibu al-wafa'u biha. Akan tapi Al-Qur'an tidak menjelaskan akad yang sahih, yang wajib untuk dipenuhi itu yang seperti apa. Syarat-syaratnya itu dijelaskan di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairu dzalika minal masail katsir, dan sebagian dan perkara-perkara yang lain yang seperti ini itu banyak sekali. Lidzalika kana al-Qur'anu murtabitan bis sunnatin nabawiyyah litabyini tilkal khututil ammah wa tafsil ma fihi minal masail al-mujmalah. Oleh karena itu Al-Qur'an itu sangat terkait dengan sunnah Nabi. Ya, untuk sunnah Nabi itu perannya adalah untuk menjelaskan kaidah umum yang telah dijelaskan di Al-Qur'an, ya, lebih menjelaskan kembali, memerinci apa-apa yang umum yang disebutkan di Al-Qur'an. Itu tugas dari sunnah Nabi. Insyaallah ini terkait sunnah Nabi. Kita sudah bicara tentang sumber yang pertama, sumber fikih yang pertama, yaitu pondasi fikih yang pertama, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kemudian tersisa ya pembahasan tentang sunnah Nabi, ijma', qiyas. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala.